Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan sharing tentang penggunaan useTag dan juga props pada React JavaScript. Saya akan membuat projectnya nanti di desktop sini. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan sudah menginstal Node.js dan npm ya. Kalau mau menggunakan npm juga boleh. Langsung kita buka terminalnya. Setelah itu kita lihat folder apa saja yang ada. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada beberapa folder di dalam laptop ini. Saya mau masuk ke desktop, yaitu kita ketikkan cd kemudian nama foldernya, tekan enter. Kita sudah masuk ya. Ini ada tulisan desktop. Ini kita sudah masuk di folder desktop. Kita bersihkan aja. Sekarang saya mau membuat sebuah folder dengan nama latihan useTag props. Kita enter. Setelah itu kita akan masuk ke foldernya cd latihan. Nah, kalau sudah, kita pengen tahu nih di dalam folder latihan useTag ini nanti ada file dan folder apa aja ya. Kita tuliskan ls. Nah, masih kosong karena kita memang belum membuat. Sekarang kita akan membuat packJSON-nya dengan cara npm init. Nah, sudah tertulis ya namanya, versi, deskripsi, dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri. Setelah itu kita lihat folder dan file yang ada di dalam folder latihan useTag ini tadi. Nah, sudah terlihat ada sebuah file yang nama packJSON. Setelah itu kita coba install React-nya ya. Tuliskan npm i, itu maksudnya install. Tulis install juga boleh, tapi kalau mau singkat tulis i gini aja. Kemudian react spasi react strip DOM. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah proses ya. Nah, kalau ada ini nggak usah dihiraukan, nggak apa-apa ya. Ini cuma buat pemberitahuan update versi terbaru ini sudah tersedia. Setelah menginstal React dan React DOM, langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal React Script ya. Caranya npm i ini menginstal, kemudian strip d ini untuk membuat dev dependencies ya. Setelah itu kita tuliskan React Script. Ini memang prosesnya agak lama, jadi mohon bersabar dulu ya. Ini tergantung dari koneksi internet juga. Oke, ini sudah berhasil kita menginstal React. Setelah itu saya akan membuka Visual Studio Code kita melalui terminal ya. Caranya kita ketikkan code spasi titik ya. Titik ini maksudnya adalah di folder ini. Jadi yang mau dibuka adalah folder yang ini, latihan useTag props ya. Setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini kita sudah berhasil membuka Visual Studio Code. Di sini sudah terlihat ya ada packJSON. Dan packJSON ini kita sudah menginstal React dan juga React DOM. Setelah itu saya akan membuat scriptnya untuk menjalankannya nanti. Kita koma. Di sini kita tulis start, kemudian kita tuliskan React strip script spasi start. Setelah itu saya tambahkan lagi yang namanya build React script build. Oke, setelah itu kita keluarkan, nggak apa-apa ini. Kita keluarkan, nanti kita panggil di terminal ya menggunakan start ini. Kita keluarkan dulu. Saya akan membuat folder ya. Folder di sini namanya public. Kemudian saya akan membuat sebuah folder lagi yang namanya src ya, sort.
Di dalam folder public saya akan membuat sebuah file namanya index.html. Nah, ini nanti browser dia akan membuka tag HTML ini. Maka kita akan membuat struktur HTML. Caranya tadi, sekarang tuliskan tanda seru, setelah itu di tab atau di enter. Ini sudah muncul. Untuk title kita sesuaikan ya judulnya, yaitu belajar usage dan props. Kemudian untuk di body saya akan menggunakan tag main dengan id root. Nah, root nanti yang akan kita panggil di JavaScript-nya. Kita tutup aja. Setelah itu di src ini saya akan membuat file yang namanya index.js. Setelah itu saya akan membuat sebuah file lagi yang namanya index.css. Pertama kita ke index.js dulu. Kita akan mengimpor React from React. Setelah itu kita akan mengimpor yang namanya, ini kita impor dari React script, React DOM script client. Nah, ini yang kita impor adalah belum kita belum menggunakan joystick ya teman-teman. Pertama kita akan membuat bukan joystick, tapi kita akan menggunakan yang namanya create root. Mana tadi? Create root ini. Kita akan menggunakan create root dan kita ngambil dari React DOM client. Setelah itu kita membuat sebuah variabel dengan nama root element. Di sini berisi dokumen .get element by id yang namanya root. Jadi root element ini adalah tag HTML di sini dengan id root ini ya. Jadi semua yang ada di dalam sini nanti kita akan memanipulasi menggunakan JavaScript. Setelah itu kita akan membuat variabel lagi dengan nama root. Root itu create root ya, panggil create root. Apa yang mau dibuat root nanti yaitu root element. Nah, setelah itu kita akan render nih, rootnya kita render, root render dalam kurung. Yang kita render adalah contoh, kita akan membuat div ya, div. Di sini kasih h1 kita kasih hello React. Setelah itu kita buka terminal. Kita tuliskan ya, kita jalankan React-nya. Caranya npm run start. Kenapa start ya? Karena di page.json tadi kita tuliskan start untuk menjalankan React script-nya. Kita balik lagi ya. Kalau sudah kita tulis, kita enter. Kita tunggu proses sampai selesai. Nanti akan buka di web browser kita. Kita tunggu dulu. Nah, ada pertanyaan ini ya. Kita tulis Y aja, kita siap dengan huruf Y. Udah, kita tunggu. Starting the deployment server. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Ada tulisan Hello React. Ini sama seperti yang kita tulis di index.js. Nah, ini.
contoh aja kita ganti lah ya, contoh hello Rohmat Sidik M. Kita simpan, kita kembali ke web browser. Nah, sudah muncul ya, dia langsung tanpa kita nge-reload, dia udah langsung. Sekarang setelah itu saya akan membuat di folder src ini ya, kita akan membuat sebuah file lagi yang namanya app.jsx. A-nya besar ya teman-teman. Kita ketik di sini. Kita tuliskan import React from React. Selain kita mengimpor React, kita juga akan mengimpor yang namanya useTag. Nah, ini import useTag from React. Setelah itu kita membuat functionnya. Caranya adalah menggunakan export default function app. Nah, di sini nanti codingan kita buat. Pertama, kita akan memunculkan sebuah tag dulu ya, simple dulu. Nah, kita menggunakan div. Kemudian menggunakan H1 kita tulis hello app. Kemudian ini saya buka di sini dulu. Ini tadi ya app.jsx nya. Kemudian di indeks yang sudah kita buat tadi, ini kita hapus saja. Kita hapus, kita ganti ya, kita panggil app.jsx nya. Caranya tuliskan app. Nah, sampai muncul ini ya, klik aja, dia otomatis impor ya, impor app from app. Kemudian kita tutup tagnya, kita lihat ke web browser, sudah berubah ya, sudah berubah sesuai dengan di sini. Setelah itu saya akan membuat sebuah folder dengan nama komponen. Di dalam komponen ini saya akan membuat sebuah file yang namanya contoh produk card.jsx. Ini nanti kita akan memanggilnya ke sini ya, app.jsx ini. Ini sebenarnya belum perlu, ini belum perlu useTag, ini belum perlu. Nanti kita panggilnya di produk card. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita simpan, balik lagi ke sini. Pertama kita impor sama seperti tadi, impor React. Kemudian yang di sini kita impor useTag tadi ya, useTag. Setelah itu kita membuat functionnya, export default function, nama function yaitu product card. Setelah itu kita return yang pertama, kita membuat sebuah div dengan class name product card. Nanti kita panggil buat CSS ya, terserah ini teman-teman mau ngasih nama apa, yang penting nanti saat memanggil menggunakan nama kelas ini. Yang pertama saya menggunakan gambar dulu ya teman-teman, kita kasih gambar. Sementara ini kita kosongi dulu shortnya, nanti akan menggunakan props. Setelah itu gambar. Setelah gambar saya akan membuat sebuah div lagi. Saya akan membuatnya dengan kelas namanya column, maksudnya column break. Terserah teman-teman mau ngasih nama apa.
di dalam kelas ini nanti saya akan memberikan H1 ya, judul produknya, contoh jangan contoh lah, tas dulu lah ya, tas. Kemudian di bawahnya harga, kemudian di bawahnya saya akan membuat sebuah div lagi dengan ID, bukan ID sih, pakai jumlah aja, pakai kelas aja, jumlah bahasa Indonesia, terserah sih mau bikin apa. Setelah itu di dalam div dan kelas name jumlah, saya akan membuat button. Di sini minus, nanti untuk mengurangi jumlahnya. Kemudian di sini kita kasih input dengan tipenya tipe number. Untuk name-nya ini kita hapus dulu, kita belum membutuhkan. ID juga belum. Di bawah input, saya membuat button lagi, kita kasih plus. Di bawah div saya membuat button lagi dengan value-nya order now. Contoh ini produk buat online shop ini nanti. Nah, setelah kita membuat function ini kita belum menggunakan useTag sama prop ya. Setelah ini saya akan membuatnya. Ini tes dulu, kita tes. Return ini tadi kita hapus ya. Return kita hapus. Kita akan memanggil function product card ini. Kita panggil di sini ya. Contoh kita tuliskan product card. Nah, ini sudah muncul nih yang ini nih. Kita klik. Jangan lupa kita tutup dulu. Kita simpan, coba kita lihat di browser hasilnya. Sudah ada ya. Tas, tinggal gambarnya kita belum. Tapi ini sudah menyiapkan sebuah gambar ya. Saya mengambil dari Pexel, tapi kedepannya kalau kita sudah belajar backend, kita akan mengambil gambarnya itu dari API, dari backendnya, dari database. Tapi sementara kita menggunakan Pexel dulu. Caranya kita klik kanan dengan copy image address. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di image shortnya ini kita masukkan. Masukkan ini terlalu panjang, kita buat back. Kita simpan dan kita lihat lagi hasilnya di belajar. Nah, sudah ada ya. Ini memang ukurannya besar, kita belum kasih styling nih, ukurannya masih belum jelas lah ya. Di sini nanti fungsi dari useTag akan membuat plus dan min ini nanti berfungsi. Nanti di sini kan ada tulisan angka 1. Ini bisa manual. Nah, nanti kita akan menggunakan tombol ini. Saat ditekan tombol plus, maka jumlahnya akan bertambah. Ini kan belum bisa nih, contohnya saya ketik 1 ya, saya klik plus, nah belum bisa. Contoh kasih 10, saya pengen ngurangi nih, nggak bisa juga ini. Nah gitu. Jadi fungsinya useTag buat itu nanti. Kita kembali ke Visual Studio Code. Ini untuk harga ini tadi belum dikasih ya, harga contohnya tadi 200.000 lah, 200.000 kita simpan. Nah ini 200.000. Sekarang saya akan membuat useTag-nya dulu. Saya akan membuat di atasnya ya. Di atasnya caranya tuliskan const atau let, terserah ini membuat variabel, kemudian kurung siku. Di kurung siku nanti ada dua variabel ya, bukan variabel. Yang di pertama parameter pertama yaitu nama variabel, yang kedua adalah nama function untuk merubah variabelnya itu. Contoh di sini nanti saya akan membuat jumlah ya, nama variabelnya adalah jumlah. Kita pisahkan dengan koma. Setelah itu kita buat function untuk merubah jumlah itu. Caranya tuliskan set jumlah. Ini terserah teman-teman mau ngasih nama apa ya, ini bebas. Tapi kalau bisa untuk mudah mengingat, itu yang ada kaitannya. Contoh jumlah ya, set jumlah, total ya, kasih set total gitu. Intinya jumlah adalah nama variabel dan set jumlah adalah function. Setelah itu kita kasih sama dengan, kita panggil ini useTag-nya, ini kita panggil. Kita tulis nih useTag. Setelah itu dalam kurung ini kita kasih nilai defaultnya, nilai standarnya.
kita kasih angka 1 ya. Setelah itu kita simpan, kita coba kita lihat di code di sini ya, di web browser. Memang belum muncul ya teman-teman. Kenapa belum muncul? Karena belum kita panggil. Caranya di input ini, di input kita tuliskan value. Value-nya apa? Nah, dalam kurung kurawal ini nanti kita untuk memanggilnya. Di sini kita buat namanya, nama variabelnya ya jumlah. Jadi di sini kita tinggal tuliskan jumlah. Kita simpan, kita lihat di web browser. Otomatis muncul 1. Kita refresh, tetap angka 1 ya. Ini adalah nilai default dari useDate-nya. Tapi ini belum bisa bekerja. Nah, belum bisa bekerja ini. Kita kembali ke codingan, kita buat set jumlahnya ini ya, function untuk set jumlah. Contoh, kita buat namanya function. Ini wajib, namanya wajib function. Setelah itu, terserah teman-teman membuat nama functionnya itu apa. Di sini untuk mempermudah, saya tuliskan tambah ya. Tambahnya itu penjumlahan ini, nanti kita masukkan di button yang plus ini ya. Setelah kita tulis function tambah, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Di buka kurung biasa ini curly brace ya, apa namanya itu buat ngasih parameter. Kemudian yang di kurung kurawal ini adalah functionnya ya. Di sini parameternya saya kosongin aja. Di dalam apa itu namanya kurung kurawal, saya akan enter. Kita panggil ini set jumlahnya, ini kita panggil set jumlah. Set jumlah sudah ngapain? Nah, sekarang kita buat set jumlahnya itu jumlah, itu fungsinya kita jalankan jumlah. Kita tulis dulu jumlah, kita tambahi 1 ya, karena kita akan membuat function tambah penjumlahan di sini ya. Jadi ini jumlah tambah 1. Sekarang kita simpan, kita tulis di sini di button yang plus, kita kasih event listener ya, on click. Nah, sudah otomatis ini ada kurung kurawal. Kita panggil ini tambah, ini kita panggil, kita tulis di sini tambah. Kita simpan. Sekarang kita coba buka di web browser. Nah, masih angka 1 karena memang defaultnya 1 ya. 1, kita klik yang plus. Nah, dan nambah ini, udah bisa nih. Ini fungsi dari useTake. Sekarang kita kurangi ya. Belum bisa karena kita memang belum membuat functionnya. Sekarang kita akan membuat function untuk pengurangan ya. Kita buat lagi, kita enter aja biar lebih enak dilihat, biar lebih rapi codingannya. Kita membuat sebuah function, namanya adalah kurangi, gitu aja nggak apa. Sama seperti yang di atas, kita tulis set jumlah, kemudian jumlah minus 1. Kita simpan, kita masukkan ke event listener buat button yang min, on click. Kita masukkan ini kurangi ini tadi ya, kita panggil kurangi. Sekarang kita simpan, kita lihat ke web browser. Ingat ya, ini 17, kita kurangi. Nah, bisa. Tapi di sini masih ada kekurangannya nih. Contoh nih, sudah ada 1 ya, ada defaultnya kan tadi ada 1. Kalau kita kurangi bisa 0, bisa minus. Mungkin nggak kita beli produk jumlahnya minus 5? Nggak mungkin ya, pasti minimal 1 ya. Nah, sekarang kita buat function kurangi ini hanya berfungsi jika jumlahnya lebih dari 1. Kita kembali ke codingan ya. Ini kita hapus dulu nih. Kita hapus yang di set kurang ini, set jumlah yang di function kurang ini kita hapus. Kita menggunakan if ya, menggunakan if. Kita tulis if. If itu artinya apa? Jika. Kemudian kita buat sebuah parameter nih. Parameter seperti ini sebenarnya if. Parameternya kita menggunakan jumlah. Jika jumlah lebih besar dari 1 ya, maksudnya gitu. Jika jumlah ini ya kan pertama tadi 1 nih. Jika jumlah lebih dari 1 berarti kan ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kita jalankan set jumlah ya, set jumlah dengan
parameternya dengan isinya value-nya yaitu jumlah minus 1. Sekarang kita coba lagi nih, kita refresh dulu 1 nih, coba tambah fungsi ya, tambahnya berfungsi, kurangi, udah nggak bisa lagi, diklik berapapun nggak bisa, tetap 1. Nah, berarti kita menggunakan fungsi useTag-nya sudah berhasil. Kemudian yang belum, kita akan membuat props. Sekarang kalau kita lihat di sini image source ini kan kita nulis secara manual, kemudian task ini kita tulis secara manual, harganya ini tulis secara manual juga. Nah, saya pengen menggunakan props, nanti ngisinya bukan dari sini. Sekarang sortnya ini kita hapus dulu, kita hapus. Kemudian pertama kita buat yang di sini product card, ini kita tulis function propsnya, tulis props. Nah, ini wajib nih, nggak boleh nama yang lain ini, pokoknya harus props, beda sama jumlah. Saya jumlah ini kan bebas kita kasih nama. Nah, ini kalau props itu wajib. Setelah itu di dalam sini tadi yang image source ini kita menggunakan kurung awal untuk membuat propnya. Kita tuliskan props titik contoh image. Nah, nama image ini bebas, kita mau ngasih apa ya, gambar aja ya biar enak, orang Indonesia, gambar di sini. Setelah itu kita akan coba kita panggil ya, ini kan nama filenya adalah product card .csx nya product card. Nah, kita udah manggil product card di sini, namanya adalah gambar ya. Di dalam ini setelah product card ini kita tuliskan gambar sama dengan menggunakan titik 2 ya. Kita kasih isinya. Yang di sini ada link tadi kita masukkan ke sini. Coba kita ambil lagi gambarnya. Nah, ini udah hilang ya. Kita ambil gambarnya yang ini tadi ya. Klik kanan, copy image address, kita masukkan di sini. Kita paste. Agak panjang ya. Ini sebenarnya kepanjangan. Nah, kalau pengen nggak memanjang, kita ke view dan work web. Setelah itu kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ada lagi, tapi di sini bukan di product card, ada di apps.csx. Tujuannya apa pakai prop ini? Nanti di bawahnya sini kan kita mau bikin produk lagi nih, produknya kan nggak cuma satu nih, dipakai produk 2, produk 3, produk 4 dan seterusnya. Tuh. Nah, untuk props yang pertama kita sudah buat ya, props gambar. Setelah itu di task ini kita hapus dulu nih. Kita menggunakan prop juga ya, di dalam kurung kurawal. Cara penulisannya menggunakan kurung kurawal, kita tulis props titik contoh nama produk. Nah, setelah itu di harga sama ya, kita buat juga, yaitu props harga. Nah, kita sudah membuat props, kita sudah berhasil membuat prop. Sekarang kita memanggilnya di sini. Ini supaya lebih enak, di enter aja ya, supaya lebih rapi codingannya, biar teman-teman nggak bingung nanti. Setelah gambar, kita akan panggil nih nama produk ini. Kita tulis nama produk sama dengan pakai petik ya, petik 2. Contoh di sini kasih tas. Nah, sudah. Sekarang bawahnya kita bikin lagi nih harga ya, karena kita tulisnya harga. Di sini kita tulis juga harga dengan kita tulis 20.000. Oh, di sini bagusnya kita kasih RP dulu ya. Ini RP. Nah, sudah, kita simpan. Semua kita simpan dulu nih. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Sama, udah berhasil. Tapi 20.000 harus 200.000. Coba tambah 01 lagi. Set. Simpan, lihat. Sudah ya. Use text sudah berhasil, prop sudah berhasil. Ini masih satu produk. Sekarang
kita membuat produk yang selanjutnya. Tapi sekali lagi ya, ini belum belajar back end, masih front end, kita belum belajar database. Jadi item-item ini kita menuliskan secara manual. Kedepannya kalau kita sudah belajar back end, sudah belajar database, kita ngambilnya dari situ ya, kita nggak perlu menulis manual seperti ini. Tapi karena ini belajar ya nggak apa-apa ya. Sekarang kita buat produk yang kedua, kita panggil lagi ini produk card CSS yang kita panggil lagi, sama seperti di atas, produk card. Nah, kita lihat di sini ada cacing merah ini, warna merah-merah ini tandanya ada yang error. Kenapa error? Karena return di CSX ini, di CSX ya, ini hanya bisa merender satu parent ya. Satu orang tua, satu tag HTML, satu parent ya. Nah, sedangkan kita lihat di sini ada dua nih, produk card dan produk card. Nah, cara ngatasinya kita membuat sebuah div. Kemudian tag penutupnya ini kita taruh di bawah. Nah, udah nggak error ya, hilang. Karena apa? Parentnya cuma satu. Jadi produk card ini berada di dalam div. Untuk mempermudah nanti di stylingnya, kita kasih aja class name. Class name adalah container. Terserah teman-teman mau ngasih apa ya, tapi saya menggunakan container. Ini adalah produk 1. Sekarang produk 2 sama, kita lakukan yang sama. Kasih gambar ya. Gambarnya coba kita kasih, cari lagi gambar nih. Saya sudah menyiapkan ya, sepatu nih udah siapkan. Copy email address, masukkan aja di sini. Kita paste di sini, paste. Nah, kita lihat ya hasilnya. Udah ada, tapi ini masih kosong, nama masih kosong, harga masih kosong. Sekarang kita buat harganya dulu nih. Kita buat harga. Nama produk dulu ya, sama seperti di atas. Nama produknya, ingat tipe data string harus menggunakan petik 2. Tadi gambarnya sepatu ya, kita tulis aja sepatu. Setelah itu harganya berapa, kita masukkan di sini. Contoh lah 1 juta lah ya, harga sepatu 1 juta Sultan ini. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Ada. Mau order berapa? Tinggal tambah order. Nah, ini juga tambah order bisa, tapi ordernya memang belum kita fungsikan. Kita karena fokus belajar useTag dan props. Ini nanti ada fungsi lagi. Sekarang kita mencoba membuat stylingnya dulu ya teman-teman. Kita coba membuat styling. Caranya dengan di sini nih. Stylingnya di sini index CSS. Ini kita keluarkan, dah cukup. Nanti kita buka lagi nggak apa-apa ya. Kita keluarkan dulu. Tinggal yang index CSS. Pertama di sini kita impor dulu. Kita impor CSS. Kita impor CSS index.css. Kita lakukan resetter dulu. All ya, kita buat box sizing. Buat teman-teman yang memang belum paham ini, silahkan pelajari fundamentalnya dulu ya, fundamental tentang HTML, CSS dan juga JavaScript. Box sizing yaitu kita kasih border box, kemudian untuk body, nah HTML dulu ya, HTML yang menggunakan scroll behaviornya smooth. Setelah itu ini nggak perlu pakai bintang, ini salah ini. Setelah HTML ada yang namanya body. Di sini menggunakan paddingnya saya kasih 0 dan marginnya saya kasih 0. Kemudian overflow X hidden. Kemudian font, kita pilih aja nih. Font family-nya saya menggunakan Gilson aja. Gilson ini kan Gilson. Setelah itu udah cukup ya. Padding margin udah cukup. Kita simpan dulu. Kita buka file yang index, bukan index yang ini. Oh, sudah kebuka ini apps.csx ini. Kita tahu di sini ada yang namanya container ya, div. Nah, kita akan kasih styling di sini. Tapi sebelumnya di body ini ada yang kelupaan. Kita kasih background color. Background colornya adalah
white smoke. Sekarang kita membuat style untuk kontainer ya, div dengan class name container. Kita tulis titik itu untuk kelas ya, container. Kita mau buat apa kontainernya? Kita buat yaitu max width, jadi maksimal lebarnya yaitu 1080 pixel, terserah teman-teman mau buat berapa. Kemudian margin atas bawah saya buat 0, kanan kirinya saya buat auto. Setelah itu kita akan membuat styling untuk product card yang di sini. Ini kasih padding dulu ya, paddingnya kasih 20 pixel aja nih, kasih 20 pixel. Di sini kita tahu kita punya div dengan kelas name-nya product card ya. Kita akan membuat stylingnya ini sama seperti tadi. Untuk kelas kita pakai titik, kemudian kita tulis product card. Kita buat backgroundnya warna putih ya, background colornya putih. Kemudian saya ingin membuat agak rounded, radius berarti radius, radiusnya kita buat 20 pixel. Saya ingin membuat ada shadownya di situ, gunakan pop shadow 3 pixel, 4 pixel, dengan blurnya itu kita kasih 6 pixel. Warnanya yaitu black, hitam. Kalau kita rasa black terlalu pekat, kita kasih transparan di sini. Coba kita lihat dulu ya hasilnya web browser. Nah, sudah seperti ini nih. Nanti saya pengen tulisan tas sampai ordinal nanti di sebelah kanan gambar. Kita balik ke codingan. Di sini saya akan membuat displaynya itu menjadi flex. Nah, sudah di kanan ya. Yang di kontainernya tadi kita buat flag juga. Displaynya kita buat flag, kemudian kita kasih gap yaitu 20 pixel. Untuk product card ini kita buat lebarnya yaitu contohlah 50%, sampai 50 ya, 40 saja, 40%. Kemudian kita punya gambar di sini, image. Kita buat stylingnya dulu supaya nggak terlalu gede ini. Product card titik image maksudnya adalah kita akan memberikan styling image yang ada di kelas product card. Kita tahu kelas product card itu yaitu div ya. Jadi kita akan styling ini, tertangkap yang ini. Setelah itu kita buat lebarnya contohlah 200 pixel ya, lebar gambar 200 pixel, dengan tingginya kita buat 200 pixel juga. Setelah itu objective width-nya kita buat cover. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah mendingan ya, udah agak rapi sedikit. Saya pengen membuat putih ini, nanti yang warna putih ini kasih padding. Yang product card ini kita kasih padding 20 pixel. Lihat, nah sudah agak rapi lagi nih, 20 pixel. Coba kita naikkan 45% ya, 5%, agak lebar lagi. Setelah itu coba kita di kontainer ini kita buat justify kontennya center supaya di tengah ini. Jadi antara kanan dan kiri ini seimbang di tengah. Cuman permasalahannya tombolnya ini dari di bawahnya ini ya, dari di bawah. Jadi saya pengen membuat ini stylingnya dulu. Pertama ini dulu tas ya. Tas ini punya margin dan juga padding, ini punya margin agak tinggi nih. Kita hilangin dulu. Di resetter ya, kita taruh di sini H1, H2, H3, P. Jadi kita akan mengasih styling di H1, heading 1, heading 2, 3 dan juga paragraf, yaitu marginnya kita kasih 0 dan paddingnya juga kita kasih 0. Kita lihat hasilnya. Udah nggak ada jarak ya, tadi kan ada jaraknya. Sekarang kita buat
styling di bagian kanan ini. Gambar sudah selesai, sekarang yang bagian kanan. Di bagian kanan itu kita punya div yang namanya color right, maksudnya kolom kanan. Kita buat stylingnya di sebelah bawah aja di sini. Kita menggunakan kelas yaitu color right. Kita kasih padding 10 pixel. Kita lihat dulu. Ya sudah ya, sudah ada jaraknya ini. Tapi terlalu kecil menurutku. Berarti ini kita kasih 20 aja, 20 pixel. Nah, udah agak lebar lagi. Kemudian kita buat ini yang di tombolnya ini. Kita buat agak sejajar gitu ya. Kita tahu di sini kita punya div dengan nama class name-nya jumlah. Jadi di sini kita kasih jumlah. Kemudian displaynya kita flex. Kita lihat, sudah berada di kanan ya. Tapi yang jadi masalah ini over ini, kelebihan ini ya, kelebihan. Kita buat agak rapi lagi nih. Display flex, kita kasih gapnya 5 pixel aja ya, buat 5 pixel. Nah, udah ada jaraknya ini, jaraknya juga udah ada. Bentar, ini saya antara tas terus harga, jumlah, order ini terlalu mepet ini. Kita kasih gap dulu, yaitu di product card di sini ya, bawahnya ini kita kasih gap, anggaplah 10 pixel. Kita lihat dulu. Oh, bukan yang gap ya, bukan gap yang product card ternyata. Tapi kita sudah tahu di call right, kita punya call right seperti di sini. Kita buat displaynya dulu, display flex, kemudian flex directionnya kita menggunakan row. Kolom, berarti kolom, salah, berarti kolom ya, kolom. Kemudian kita kasih gap 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Oh, kepanjangan, berarti 10 aja, 10 pixel cukup ya. Tinggal kita buat ini, kita buat weight-nya, lebarnya kita buat 40%. Kita percobaan dulu. Correct. Di sini ada 100% over ya. Berarti kita buat 75% aja, 75%. 50% terlalu kecil, kita tambahin lagi, berarti 60%. Atau kita buat inherit ya, inherit. Kita coba lihat nih, punya apa di sini. Di sini, oh, coba kita buat 100% tadi, hasilnya 100%. Kita lihat terlalu full ya, terlalu full. Di sini nih, di dalam div produk kita menggunakan, coba kita menggunakan wrap, what wrap, bukan what wrap. Ini kita kurangi manual aja ya, di sini kita buat 70 aja, 70%. Oh, terlalu gede, 60%.
55%. Udah 55% ya, cukup ya. Setelah itu kita akan styling di input. Kita punya input di sini. Ini di jumlah input titik jumlah input, kita buat width-nya kita tuliskan 40%, terlalu kecil, kita coba 60%, atau di sini kita buat width-nya 100% atau inherit aja, inherit. Kemudian di sini kita matikan dulu. Ternyata nggak fungsi ya, kita tulis manual. Kita untuk jumlah di sini kita lihat jumlah ini kita buat coba 100%. 80%, kita buat sama seperti 55%. Setelah itu kita coba buat, kita atur di inputnya. Sini tambahi jadi 80. Udah lumayan ya, udah sama ini. Sekarang kita buat tombol ordernya ini kasih warna ya, kasih warna. Di sini kita kasih class name yaitu button orange. Contoh kita kasih warna orange nanti. Orange. Di sini kita tulis button orange yaitu background color orange, kemudian border non outline kita juga non. Kemudian kita buat paddingnya itu coba kita buat 10 pixel dulu. Kita lihat, oh besaran berarti kita kurangi 5 pixel. Kita buat warnanya menjadi putih. Coba warnanya menjadi putih itu color kita kasih white, berubah ya. Kita buat agak rounded nanti, berarti kita pakai border radiusnya yaitu 20 pixel. Nah, ini udah jadi nih. Setelah itu kita buat hover ya, warnanya nanti berubah. Di sini kita pakai yang namanya hover. Background color yang awalnya orange kita ganti agak ke putih sedikit. Kemudian kursornya kita ganti pointer. Kita lihat mouse kalau kita gerakkan ke arah tombolnya maka dia akan berubah. Warna berubah dan bentuk kursornya juga berubah. Nah itu namanya hover. Ini yang belum kita buat, yang ini. Tapi ini udah berfungsi ya. Karena goal kita di video kali ini yaitu menggunakan UseText dan props, dan ini sudah bisa berfungsi semua. Jadi cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.